Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Pada tanggal 2 Juli di tahun 2023, pelayan motel di kota Sapporo di negara Jepang sedang menunggu tamu yang akan check out. Dia tahu bahwa di kamar tersebut terdapat pasangan yang telah check in dan mereka mengatakan hanya akan check in selama 3 jam saja. Setelah sekitar 2 jam setengah, pelayan motel melihat satu dari mereka telah keluar meninggalkan motel tersebut. Setelah 3 jam selesai, pelayan masih menunggu satu tamu lagi untuk dia check out, namun dia tunggu lebih dari 1 jam, tamu tersebut juga tidak keluar. Akhirnya dia putuskan untuk mengambil kunci serep dan mengecek tamu yang ada di kamar tersebut. Pelayan itu melihat ruangan masih dalam keadaan rapi dan bersih, dan itu menurutnya sangat tidak normal bagi pasangan yang check-in selama 3 jam. Pelayan itu lalu masuk ke kamar mandi dan di sana dia melihat tubuh seorang pria tergeletak di dalam bak kamar mandi. Jasad itu dalam keadaan tidak berpakaian dan juga tanpa kepala. Menurut pelayan motel, dia melihat korban sedang check-in bersama wanita muda dan sekitar 2 jam setengah, wanita muda tersebut keluar dan dijemput seseorang di depan motel. Penyidik menemukan identitas korban, yaitu seorang pria yang bernama Hitoshi Ura. Hitoshi berusia 62 tahun dan dia adalah pegawai kantor yang bekerja di kota Eniwa. Hitoshi telah memiliki istri dan 2 orang anak yang sudah dewasa, dan menurut istrinya, Hitoshi adalah suami yang baik. Bahkan dia juga memiliki rutinitas yang normal, di mana dia berangkat kerja pada pagi hari dan pulang pada sore hari. Namun istrinya mengatakan kepada penyidik bahwa di akhir pekan suaminya itu akan keluar dan dia hanya akan pulang di Minggu pagi. Istri Hitoshi tidak tahu apa yang suaminya lakukan di luar rumah dan penyidik menelusuri perjalanan Hitoshi dari rumahnya. Ternyata Hitoshi memiliki rahasia yang keluarganya sama sekali tidak tahu. Selama 7-8 tahun belakangan, Hitoshi menghabiskan akhir pekannya dengan keluar sendirian ke kota tetangga yaitu di Susukino. Susukino adalah tempat di mana terdapat banyak kemaksiatan dan di sana Hitoshi berdandan sebagaimana layaknya seorang wanita di mana dia memakai make up, baju seksi dan juga menggunakan rambut palsu. Bahkan Hitoshi memiliki nama panggilan dengan penampilan barunya itu sebagai Tomo-chan. Di tempat itu Hitoshi mengkhianati istrinya dengan wanita-wanita lain dan penyidik menemukan pada bulan Mei di tahun 2023 Hitoshi berjalan menuju ke kota Sapporo dan di pesta itu dia bertemu dengan wanita misterius. Pada pukul 10.50 malam, Hitoshi mengajak wanita itu ke Love Motel. Love Motel adalah motel yang hanya menyediakan tempat per jam karena di motel ini hanya diperuntukkan orang-orang yang akan berbuat maksiat. Love Motel para tamu tidak harus menunjukkan KTP atau identitas mereka, asal mereka sudah membayar, mereka bisa masuk dan keluar kapan saja. Pelayan motel itu tidak tahu siapa nama korban yang hari itu dia temukan di kamar mandi dan siapa wanita muda yang keluar terlebih dahulu. Pelayan itu hanya mengatakan kepada penyidik bahwa wanita muda itu masuk ke dalam kamarnya dengan membawa sebuah koper besar. Menurut pelayan, wanita misteri itu masuk menggunakan baju berwarna cerah dengan topi dan juga masker. Namun ketika dia keluar, wanita itu hanya menggunakan baju serba hitam, memakai masker, namun tidak memakai topinya. Dan pelayan itu melihat rambut wanita itu berwarna pirang. Penyidik tidak menemukan barang apapun milik korban dan pelaku hanya meninggalkan jasad korban tanpa pakaian dan juga tanpa kepala. Menurut penyidik, keadaan di dalam kamar tersebut sangat tidak normal karena walaupun korban kepalanya sudah terpotong, namun di sana tidak terdapat ceceran cairan merah.
Kamar juga masih dalam keadaan rapi dan bersih dan penyidik juga pihak forensik tidak menemukan sidik jari dari pelaku. Penyidik menduga pelaku setelah masuk ke kamar, mereka langsung ke dalam bak kamar mandi dan ketika pelaku sedang mandi dengan korban, di sanalah pelaku menyerang korban secara tiba-tiba. Dalam hitungan menit saja, pelaku telah melumpuhkan korban dan selama lebih dari 2 jam, pelaku membersihkan kamar mandi tersebut. Penyidik melihat bagaimana pelaku memotong leher korban, diyakini pelaku bukan orang biasa. Luka di leher korban terlihat sangat rapi dengan teknik operasi, namun anehnya, kenapa pelaku hanya membawa kepala korban saja dan meninggalkan tubuh korban di sana. Pada tanggal 3 Juli, istri Hitoshi melaporkan ke polisi bahwa suaminya tidak pulang hari itu. Polisi mencocokkan keadaan korban yang mereka temukan di Love Motel dengan ciri-ciri laporan dari istri Hitoshi. Ternyata korban itu benar adalah Hitoshi dan penyidik menanyakan kepada istri korban siapa kemungkinan yang menjadi pelaku dari pembunuhan suaminya. Istri Hitoshi sama sekali tidak mengetahui bahwa suaminya sering mengunjungi motel-motel di area itu. Istrinya pun tidak tahu apa yang sebenarnya suaminya lakukan. Penyidik melihat semua kamera CCTV, dari sana dia melihat mobil yang menjemput wanita misteri itu dari Love Motel. Penyidik mencari nomor plat mobil tersebut untuk mencari tahu siapa pemiliknya dan ternyata mobil itu bukan taksi atau mobil dari aplikasi, namun mobil itu adalah mobil pribadi. Pemilik mobil tersebut bernama Osamu Tamura yang berusia 59 tahun dan dia adalah seorang dokter psikiatris yang sangat terkenal di area itu. Osamu memiliki anak perempuan yang berusia 29 tahun, namun dia memiliki postur tubuh yang mungil seperti layaknya anak remaja. Menurut pelayan motel, anak Osamu itu sangat mirip dengan postur tubuh wanita misteri yang masuk ke dalam motelnya bersama dengan korban. Anak Osamu itu, dia bernama Runa Tamura. Runa diketahui adalah anak satu-satunya Osamu dan di saat dia masih remaja, Runa meninggalkan sekolahnya karena dia memiliki gangguan psikolog. Sejak saat itu, Runa tidak mau sekolah dan tidak mau berteman dengan orang lain dan juga tidak suka berjalan di luar. Ayah Runa selalu ada di samping anaknya dan Runa mendapat bimbingan dan juga pengawasan yang sangat ketat dari ayahnya Osamu. Penyidik mendatangi rumah Osamu untuk memintai keterangan tentang siapa anaknya tersebut. Osamu tinggal di kawasan yang paling elit di mana rumahnya berlantai 3 yang sangat besar dan dari luar rumah itu terlihat sangat mewah. Ketika penyidik mengetuk pintu dan dibukakan oleh Osamu, penyidik sangat syok melihat keadaan di dalam rumah tersebut. Rumah itu dalam keadaan yang sangat berantakan, di mana sampah menumpuk di mana-mana, bau yang sangat menyengat, dan juga mereka kesulitan untuk berjalan. Penyidik tahu bahwa ada sesuatu yang tidak baik di rumah tersebut dan mereka yang mencium bau menyengat itu sepertinya mereka tahu bau apa yang sedang ada di sana. Mereka segera mencari dari mana asal bau tersebut dan ruangan demi ruangan mereka pun buka satu persatu hingga akhirnya mereka menemukan kepala manusia yang sudah membusuk di lantai kamar mandi. Kepala Hitoshi hanya mereka letakkan begitu saja di lantai kamar mandi hingga bau yang sangat menyengat menyelimuti seluruh ruangan di sana. Di rumah itu, penyidik juga menemukan baju dan kartu identitas korban, namun mereka tidak menemukan handphone korban. Pada tanggal 1 Juli di tahun 2023, Osamu mendatangi supermarket dan di sana dia membeli barang-barang yang sangat aneh, di mana Osamu membeli pisau dapur, gergaji, plastik sampah, koper yang besar, jas hujan, rambut palsu, sarung tangan dan juga borgol. Dari semua barang yang dibeli Osamu itu adalah alat yang digunakan oleh pelaku untuk mengakhiri korban. Polisi hari itu menangkap Osamu, istrinya yang bernama Hiroko, dan juga anaknya yang bernama Runa. Istri Osamu juga ditahan karena dia tinggal di rumah tersebut dan dia tahu apa yang terjadi, namun dia tidak melaporkan ke polisi.
Semua orang yang mengenal keluarga Tamura juga dimintai keterangan satu persatu, dan yang pertama mengatakan di ruang interogasi adalah Nenek Runa. Nenek Runa mengatakan bahwa Hitoshi dan Runa mereka bertemu di sebuah pesta sebulan sebelum kejadian. Penyidik juga menemukan dari kamera bahwa Hitoshi dan Runa sedang berdansa di sebuah pesta pada tanggal 28 Mei di tahun 2023. Dari kamera terlihat Runa sangat bahagia menempel pada tubuh Hitoshi, namun Hitoshi terlihat sangat biasa. Di bar itu, penyidik juga melihat Osamu, yaitu ayah Runa, yang sedang duduk di kursi lain. Osamu duduk di kursi itu sambil memegang jaket anaknya, dan di sana Osamu tidak minum atau melakukan sesuatu. Sepertinya Osamu hanya melihat dan memperhatikan anaknya saja atau sedang memantau keselamatan Runa. Menurut nenek Runa, Runa mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki teman baru di pesta. Neneknya mengira Tomo-chan adalah seorang wanita karena neneknya tahu bahwa Runa sangat membenci laki-laki. Pada bulan Mei, Hitoshi yang saat itu memiliki nama lain Tomo-chan, dia mengajak Runa ke Love Motel, dan di sana Runa mengetahui pertama kali bahwa Tomo-chan adalah seorang pria. Di motel itu, Runa diperlakukan seperti layaknya seorang pelacur dan Runa menjadi sangat trauma. Runa pulang dan mengatakan kepada ayahnya bahwa Tomo-chan ternyata adalah laki-laki dan dia telah memperkaosnya di motel. Osamu dan kakek Runa menemui Hitoshi dan meminta kepada Hitoshi agar dia tidak menemui Runa lagi karena Runa menjadi sangat trauma. Namun Hitoshi mengancam keluarga Taruma dengan mengatakan bahwa dia memiliki foto dan video Runa di saat mereka berada di motel, dan jika mereka mau menghalangi langkahnya, maka dia akan menyebarkan foto dan video tersebut. Menurut tetangga Osamu, beberapa hari sebelum kejadian, dia melihat gerak-gerik Osamu di belakang rumahnya dan juga di depan rumahnya dengan kondisi yang sangat tidak biasa. Osamu duduk seharian di sana, bahkan dia makan dan minum pun dikirim oleh istrinya. Diduga kemungkinan Osamu duduk di luar rumahnya untuk berjaga-jaga jika Hitoshi akan datang ke rumah mereka. Kakek Runa juga mengatakan bahwa Osamu membantu anaknya untuk lepas dari pelaku yang sudah melecehkan cucunya. Inilah kesimpulan dari polisi apa yang terjadi di malam kejadian. Awalnya Runa menghubungi Hitoshi untuk menemuinya di Love Motel karena mereka sudah pernah ke sana, dan karena keduanya sudah mengenal, Hitoshi pun datang ke sana pada pukul yang sudah mereka sepakati. Sedang Runa dan ayahnya telah merencanakan pembunuhan terhadap korban, bahkan Osamu juga telah membeli barang-barang yang akan digunakan Runa untuk mengeksekusi korban. Malam harinya Runa diantar oleh ayahnya ke Love Motel dan di sana dia bertemu Hitoshi tepat di depan pintu motel. Runa membawa koper hitam yang sangat besar dan mereka berdua masuk ke dalam kamar yang telah mereka bayar. Sesampainya di kamar, Hitoshi pun mandi dan Runa mengambil jas hujan dari koper yang sudah ayahnya sediakan di sana, juga memakai sarung tangan, dan akhirnya dia menyusul Hitoshi di kamar mandi. Di sana Runa menyerang korban secara tiba-tiba hingga korban tidak memiliki waktu untuk melawan pelaku. Runa setelah mengakhiri korban, dia membersihkan semua tempat itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Penyidik menduga setelah memisahkan kepala korban, pelaku membawa kepala korban pergi sebagai tanda kemenangan mereka telah berhasil membunuh korban. Dan tubuh korban ditinggalkan di sana sebagai peringatan kepada orang lain. Terdapat banyak dugaan dari masyarakat, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan ayah Runa yang berada di dalam koper tersebut dan sesampainya di kamar motel, ayahnya yang melakukan semua adegan kejahatan dan Runa hanya sebagai pembantunya saja. Karena menurut mereka, ayah Runa memiliki teknik bedah dan juga badannya lebih kuat untuk melumpuhkan korban. Namun sayangnya penyidik tidak menemukan bukti apapun dari ayah Runa tentang dugaan tersebut. Jika di pengadilan Osamu dinyatakan sebagai pembantu dari kejahatan tersebut, maka dia bisa mendekam di penjara selama lebih dari 10 tahun.
Namun jika dia terbukti bahwa dialah otak dari pembunuhan tersebut, maka dia akan mendekam di penjara selama lebih dari 23 tahun. Sedang Runa jika dia dinyatakan bersalah di pengadilan, dia akan mendekam di penjara selama lebih dari 20 tahun. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.